Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Seba Desa Channel, yang mana di siang hari ini alhamdulillah bersama Pak Iki. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, Ya. Pak. Di kesempatan ini bicara pintar, ngobrol pintar seputar hama tikus. Kebetulan Pak Iki nama lengkapnya Rizky Ramadhani ya? Iya. Merupakan petugas POPT ataupun pengendali organisme penumbuhan di PPC Jingjing. Yang mana tema khusus di siang hari ini Pak Iki terkait pengendalian tikus ya. Karena beberapa hari ke belakang ini ada laporan serangan tikus di beberapa wilayah, tanaman padinya terserang tikus. Pak Iki, bagaimana sih seputar hama tikus itu, karakteristiknya ataupun ciri-ciri tikus yang menyerang padi itu bagaimana Pak Iki? Terima kasih, Pak. Baik. Ya. Pak Gintan ke bahasa Sunda. Boleh. Ya. Karakteristik tikus itu yang pertama itu tikus itu memiliki penciuman yang sangat Penciuman kuat, Pak. Jadi ya. kalau kita misalkan mau pengendalian ataupun apa, jangan sampai tangan kita itu bersentuhan langsung dengan kalau kita mengumpan Iya, pengumpannya harus memakai sarung tangan bisa dari Iya. Terus yang kedua itu karakteristik tikus itu ketika dia anakan itu pasti selalu genap. Oh, Ya. kembar berarti. Iya, misalkan contoh kita taruh satu pasang tikus aja, Pak. Satu pasang tikus, terus dia melahirkan anakan, kita contohkan aja 4. Iya. Nah, dari 4 itu 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, ketika si anak-anaknya ini udah besar, Iya. itu bisa langsung kawin. Aduh, jadi cepat berkembang biaknya. Bisa. Kita ngobrol-ngobrol, anak-anak itu biasanya berapa? Satu indukan tikus beranak berapa, Pak? Tergantung, Pak. Yang pasti selalu genap. Oh. Dan selalu berpasang-pasangan, Pak, kalau anak Iya, tikus. jadi cepat berkembang biaknya. Iya, cepat, Pak. Iya. Sementara di serangan sendiri, Pak Iki, apakah itu yang menyerangnya yang suka di rumah tikusnya, apa khusus yang menyerang di tikus di sawah? Nah, kalau untuk penyerangan itu biasanya rata-rata Ya. tikus memang yang sudah ada di sawah, yang dominan di sawah, Oh. yang memang menyerang padi sawah. Iya. Nah, kalau tikus rumah itu yang setahu saya ya, Pak, jarang kalau misalkan terjun ke sawah, menyerang ke sawahnya. Berarti beda jenis. Iya. Yang di rumah itu menyerang makanan yang di rumah, Iya. yang di sawah pun jenisnya beda lagi. Iya, yang saya ketahui seperti itu, Iya, Pak. iya. Untuk jenis tikus yang memang menyerang di sawah. Iya. Berbeda dengan yang di rumah. Iya. Selanjutnya Pak Iki sangat menarik nih. Secara kasat mata tuh dilihatnya seperti apa sih? Tanaman satu kotak petak itu terserang tikus seperti apa? Bisa dilihat, yang pertama itu bisa dilihat dari serangannya seperti ada yang bolong-bolong gitu di tengahnya. Seperti donat mungkin ya. Bolong-bolong tengahnya gitu. Nah, itu tuh menyerang batangnya, Pak. Oh, menyerang batang. Kalau ini padi. Iya. Jadi apakah pucuk atau batang atau yang di tengah? Yang batang di sininya, Oh. Pak. Berarti umur berapa kira-kira? Umur padi berapa bulan yang diserangnya kira-kira, atau ketika apa? Hampir di semua fase sih, Pak, yang saya fase ketahui. vegetatif, Generasi. generasi pun Iya. terserang sampai masa panen pun Iya, diserang. bisa. Oh, jadi tidak pandang bulu. Iya. Oh, iya. Makanya pengendalian tikus itu emang sepanjang fase, Pak. Jadi harus dari awal. Iya, dari setelah panen, gropiokan, terus panjang fase juga bisa Iya. misalkan ada bisa melakukan penyimpanan. Iya. Sebentar Pak Iki, kan ada rumor jika itu mengendalikan tikus harus hati-hati karena katanya mitos ada penunggunya tuh, ada rajanya. Bagaimana Iya. pendapat Bapak terkait itu? Ya, kalau menurut saya sih saya percaya, cuma karena yang saya pelajari itu jadi begini, Pak. Iya, gimana Pak? Ketika kita mengendalikan tikus, kita itu nggak tahu nih berapa persen Iya. tikus yang terkendali Iya. dan tikus yang belum terkendali. Oh, Nah, iya. jadi tikus yang terkendali ini kemungkinan besar pasti beranak lagi Iya. dan makin banyak dan makin ganas. Oh, iya. Yang saya ketahui. Jadi bukan balas dendam itu. bukan atau- sih, oh, Pak. bukan. Kalau menurut saya mah bukan. Kalau mitosnya Mitos. gini, iya.
Itu seperti itu. Iya. Jangan dirusak, jangan dibunuh tikus karena suka balas dendam katanya. Nah, iya. Ya. Ya, terkait selanjutnya memang tikus itu menyerang sampai bisa fuso ya Pak kalau tidak dikendalikan. Pengendalian awal itu seperti apa Pak? Yang harus kita laksanakan? Pengendalian awal kalau rekomendasi dari saya Iya. Pak, setelah panen, Iya. ketika memang daerah itu endemis dengan tikus, Iya. kita bisa melakukan gropyokan. Gropyokan. Awal itu kita melakukan gropyokan, tapi jangan sampai setelah gropyokan itu kita merasa tenang karena kita kan nggak tahu nih tikus yang terkendali dari gropyokan itu berapa, Iya. tikus yang belum terkendali itu berapa. Nah, Iya. yang berbahaya itu tikus yang belum Yang terkendali. terkendali. Makanya tetap sepanjang pertanaman setelah gropyokan itu masih harus tetap kita melakukan pengamatan, Iya. sanitasi lingkungan, dan Iya. kalaupun memang ada terserang dan intensitasnya baru sedikit, kita bisa melakukan kayak pengumpanan. Umpan. Ya, umpan baik itu dari nabati ataupun dari kimia. Iya. Tapi rekomendasi untuk itu mah nabati aja. Nabati Umpan yang aja. lebih murah dan Iya. yang lebih murah dan ramah lingkungan, Pak. Menarik. Umpan nabati seperti apa contohnya Pak? Dari apa sih namanya, ikan asin, Ikan asin, terus dedak, dedak, sama satu lagi teh apa ya, lupa lagi namanya teh. gadung kan? Gadung bisa Pak. Gadung. Gadung bisa ditumbuk, Iya. ditumbuk. Kalau ikan asin ditambah campuran apa? Itu Pak. Jadi gadung bisa gadung, ikan asin, terus teh dedak ditumbuk jadi satu. Iya. Nanti di apa sih, di bulat-bulat, Dibulat-bulat. kecil, Iya. di salak juga bisa. Mhm. Di Dipasang atau disebar di belum dipasang, dijemur dulu sampai kering. dijemur biar kering. Iya, sampai kering. Nah, Ah, tapi dalam pembuatannya itu tetap harus untuk jaga-jaga karena iya. karakteristik tadi itu tikus memiliki penciuman yang sangat kuat nih, Oh, Pak. jadi harus tangan kita sarung tangan. Iya. Pakai Iya. sarung tangan supaya si tikus itu tidak mengenali bahwasanya itu umpan buatan kita, Pak. Oh, iya. Kalau racun kimianya bisa digunakan apa seperti apa? Seperti rodenticiida, Pak. Kalau tidak, itu ditebar di pematang-pematang atau di mana tuh? Ditebarnya itu di lubang-lubang tikus. Oh, lubang Pematang- tikus. pematang sawah bisa, misalkan kalau dari nabati 2 sampai 3 yang tadi kita buat yang kecil salak itu, iya. Pak. Kalau perangkap bisa dipakai nggak? Perangkap tikus seperti senteg tuh. Kalau di rumah tuh ada senteg namanya perangkap tikus. Bisa Pak, Bisa juga. bisa, tapi kan kalau misalkan steak itu harus banyak Iya. kayaknya Pak Iya. jadi Kurang efektif. bukan kurang efektif, tapi lebih ke biaya sih Pak. Iya ya. Sebelum lanjut semakin menarik minum aja dulu Pak Eki. Ya kita santai lah, jangan terus ya. Ya. Terakhir Pak Eki, untuk pengendalian rekomendasi Pak Eki selaku petugas POPT terkait ini yang harus segera kita laksanakan seperti apa untuk diketahui para petani. Mungkin ketika kita memang sudah ada pertanaman ya Pak, Ya. dan ada juga serangan tikus, kita tetap yang pertama itu tetap pengamatan Pak. Pengamatan rutin, Pengamatan rutin, terus yang kedua itu sanitasi lingkungan. sanitasi lingkungan, ya. Terus bisa juga melakukan pengumpanan atau Pengumpanan. pengusiran, seperti Pengusiran. kalau pengusiran itu seperti kita nabati ya Pak, dari air redaman jengkol Pak. Oh, jengkolnya atau itunya, bekas jengkolnya tuh. Jengkolnya Pak. Jengkolnya direndam. Direndam 24 jam Jam. sampai 36 jam lah. Airnya apa yang dipakainya atau jengkolnya? Airnya Oh, nanti, airnya. air redamannya nanti. Jengkolnya untuk kita Iya. dimakan, rendamannya disiram. Iya. Buat mengusir. Iya, untuk mengusir dengan baunya. Nah, perbandingannya itu kalau misalkan mau dari rendaman itu 1 kg jengkol yang udah dikupas nih Pak dari Iya, cangkangnya, iya. air 10 kilo, Oh, 10 liter, liter. 10 liter, Iya. air 10 liter. Direndam. Selama 24 jam. Jadi intinya yang pertama itu pengamatan rutin, Pengamatan rutin, yang tetap kedua sanitasi lingkungan, yang ketiga upayakan mengusir dulu Iya, dengan mengusir. baunya, yang keempat mungkin kalau ada serangan baru kita ke pengendalian. Ya, itulah bincang kami di siang hari ini bersama Pak Rizky selaku PPT di BPD Jengjing. Terima kasih Pak Eki atas ilmunya, dan ya semoga kita bisa antisipasi daripada serangan tikus tersebut.
Mudah-mudahan tanaman kita senantiasa lulus, bangus kata orang Sunda, sehingga kapotik hasil kaala buahna. Terima kasih dan sampai jumpa di tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi